Halo sahabat biologi, jadi dalam video ini kami akan membahas tentang yang pertama, tipe sel, fase siklosel, pembelahan sel, dan genolfase. Kedua, sel lipaspan, mitotik, dan postmitotik. Ketiga, faktor penentu aging, radikal bebas, dan telomere. Keempat, jalur sinyal siklosel dan apoptosis. Kelima, karakteristik sel stres. Keenam, seluler sinense dan apoptosis. Nah, mari kita simak penjelasan dari materi yang akan kami bahas. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tipe sel, fase siklosel, pembelahan sel, dan GOPase. Sel ini dibedakan menjadi dua tipe utama, yaitu sel prokariotik, di mana sel prokariotik ini tidak memiliki membran inti, contohnya seperti bakteri dan Araceae. Yang kedua ada sel eukariotik, di mana sel eukariotik ini memiliki membran inti dan organel terkait membran, contohnya seperti sel hewan, sel tumbuhan, jamur, dan protista. Nah, kita lanjut ke siklosel. Siklosel adalah rangkaian proses yang dilalui sel untuk tumbuh dan membelah, di mana terdiri atas interfase dan fase M. Kita masuk ke interfase. Interfase ini terdiri dari G1, di mana G1 ini adalah sel tumbuh membuat protein dan organel. Yang kedua ada sintesis, di mana di dalam sintesis ini terdapat replikasi DNA. Yang ketiga ada G2, di mana G2 ini terdapat persiapan akhir sebelum pembelahan. Nah, kita lanjut ke fase M atau biasa disebut dengan mitotik, di mana fase M atau mitotik ini terdiri dari mitosis pembagian inti dan sitokinesis pembagian sitoplasma. Fase genol. Fase genol ini biasa disebut dengan fase istirahat permanen dari siklosel. Sel tidak lagi membelah tapi tetap aktif secara metabolik. Contohnya seperti neuron dan sel otot jantung. Beberapa sel bisa kembali ke siklus aktif, misalnya sel hati. Baik, kita masuk ke materi kedua, yaitu sel lipaspan, mitotik, dan postmitotik, di mana kita masuk ke sel lipaspan atau umur sel. Setiap jenis sel dalam tubuh memiliki masa hidup yang berbeda, tergantung pada fungsinya. Adapun beberapa contoh, yaitu sel darah merah, umurnya sekitar kurang dari 120 hari. Adapun keterangannya tidak memiliki inti dan tidak membelah. Yang kedua itu ada sel kulit atau epidermis. Umurnya itu perkiraan dari kurang dari 2 sampai 3 minggu. Adapun keterangannya terus diperbarui lewat mitosis. Yang ketiga ada sel usus, di mana umurnya itu diperkirakan kurang dari 2 sampai 4 hari. Keterangannya itu bergenerasi sangat cepat. Ada neuron, sel saraf. Dia umurnya itu seumur hidup. Adapun keterangannya tidak membelah atau masuk ke fase genol. Yang selanjutnya ada sel hati. Adapun perkiraan umurnya itu beberapa bulan atau sampai tahun. Keterangannya dapat membelah bila diperlukan. Yang terakhir ada sel otot jantung. Umurnya diperkirakan seumur hidup, adapun keterangannya tidak bergenerasi secara aktif. Baik, kita lanjut ke materi kedua, yaitu sel mitotik, di mana sel mitotik ini adalah sel yang masih aktif membelah melalui proses mitosis. Adapun ciri-ciri sel mitotik, yang pertama terus mengalami siklus sel, yaitu G1, S, G2, sama M. Selanjutnya memiliki kemampuan memperbarui dan mengganti diri. Contohnya seperti sel kulit, sel sumsum tulang, dan sel usus. Adapun fungsi dari sel mitotik ini, yang pertama pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan regenerasi sel. Lanjut materi terakhir, yaitu sel postmitotik, di mana sel postmitotik ini adalah sel yang tidak lagi membelah setelah mencapai diferensiasi akhir. Adapun ciri-cirinya yaitu dia masuk ke fase genol permanen. Selanjutnya tidak mengalami pembelahan mitosis lagi. Aktif secara metabolik
tetapi tidak memperbanyak diri. Contohnya seperti neuron, sel otot jantung, dan sel retina. Faktor penentu aging dan jalur sinyal siklus sel serta apoptosis. Yang pertama ada faktor penentu aging, di mana terbagi menjadi dua, radikal bebas dan telomere. Nah, penuaan atau aging merupakan proses biologis yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk akumulasi kerusakan sel dan molekuler. Dua komponen utama yang berperan dalam proses penuaan adalah radikal bebas dan telomere. Nah, di sini kita akan membahas dua bagian faktor penentu aging. Yang pertama, radikal bebas, di mana merupakan molekul yang sangat reaktif karena memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan. Nah, dalam konteks biologis, radikal bebas biasanya terbentuk sebagai produk sampingan dari metabolisme normal, terutama dalam mitokondria. Nah, radikal bebas dapat merusak berbagai komponen seluler seperti DNA, protein, dan lipid. Kerusakan ini berakumulasi seiring waktu dan berkontribusi terhadap proses penuaan dan perkembangan penyakit degeneratif seperti kanker, Alzheimer, dan penyakit kardiovaskular. Kemudian faktor yang kedua ada telomere, yang dimana merupakan struktur berulang dari urutan DNA non-coding yang terletak di ujung kromosom. Telomere melindungi DNA dari kerusakan selama replikasi. Namun, setiap kali sel membelah, panjang telomere akan semakin pendek. Ketika telomere mencapai panjang minimum, sel akan mengalami penuaan atau senescense atau apoptosis. Nah, aktivitas enzim telomere yang mampu memperpanjang telomere hanya aktif pada beberapa jenis sel seperti sel induk dan sel kanker. Oleh karena itu, panjang telomere dianggap sebagai penanda biologis dari penuaan seluler. Kemudian yang kedua, jalur sinyal siklus sel dan apoptosis. Nah, siklus sel dan apoptosis yang dimana kematian sel terprogram yang dikendalikan oleh jaringan jalur sinyal yang kompleks. Keseimbangan antara proliferasi sel dan apoptosis sangat penting untuk mempertahankan homeostasis jaringan dan mencegah penyakit seperti kanker. Yang pertama, jalur sinyal siklus sel. Siklus sel terdiri dari fase G, S, G2, dan M. Regulasi siklus sel dikontrol oleh kompleks siklin dan CDK atau sislin dependent kinase. Beberapa checkpoint penting seperti G1, S, dan G2 atau M berfungsi untuk memastikan integritas DNA sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya. Protein seperti P53 dan P21 memainkan peran penting dalam menghentikan siklus sel ketika terjadi kerusakan DNA, sehingga memberi waktu untuk perbaikan atau mendorong sel menuju apoptosis jika kerusakan tidak dapat diperbaiki. Kemudian yang kedua, jalur sinyal apoptosis. Nah, apoptosis terjadi melalui dua jalur utama, jalur intrinsik atau mitokondria dan jalur ekstrinsik atau reseptor kematian. Nah, jalur intrinsik dipicu oleh stres seluler atau kerusakan DNA dan dimediasi oleh protein keluarga BCL2, termasuk BAX dan BAK yang memicu pelepasan sitokrom C dari mitokondria. Sedangkan jalur ekstrinsik dimulai dari pengikatan ligan dan reseptor kematian seperti Fas atau TNFR yang kemudian mengaktifkan caspase. Nah, caspase adalah protease yang memotong protein spesifik untuk menjalankan proses kematian sel yang terprogram secara teratur dan tanpa menyebabkan peradangan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu karakteristik sel stres. Sel stres atau stres seluler merupakan kondisi di mana sel mengalami tekanan akibat perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Tekanan ini dapat berasal dari berbagai faktor seperti oksidatif, suhu, radiasi, infeksi, atau kekurangan nutrisi.
Respon terhadap stres ini bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup sel atau mengaktifkan mekanisme penghentian jika kerusakan terlalu parah. Kemudian materi yang terakhir yaitu selular sinense. Selular sinense adalah kondisi di mana sel berhenti membelah secara permanen tanpa mengalami kematian. Proses ini merupakan bagian dari mekanisme pertahanan tubuh terhadap kerusakan DNA, stres oksidatif, dan onkogen. Sinense ditandai oleh aktivitas gen-gen penghambat siklus sel seperti P53, P21, dan P16 serta perubahan fenotipik seperti peningkatan ukuran sel dan sekresi sitokin proinflamasi yang disebut SASP. Selanjutnya mengenai apoptosis. Apoptosis adalah bentuk kematian sel terprogram yang terjadi secara teratur untuk menghilangkan sel-sel yang rusak, tidak dibutuhkan, atau berpotensi membahayakan tubuh. Berbeda dengan nekrosis, apoptosis tidak menimbulkan peradangan karena proses penghancuran sel dilakukan secara terkendali. Proses ini melibatkan aktivasi caspase, perubahan morfologi sel seperti pengecilan inti, fragmentasi DNA, dan pembentukan badan apoptopik yang kemudian difagotosis oleh sel imun atau sel di sekitarnya. Itulah tadi berbagai macam materi yang kami jelaskan, semoga bermanfaat untuk kita semua.